Hai teman-teman, nama saya David Cahyadi dan pada video saya kali ini saya ingin bicara mengenai investasi ya. Investasi apa sih yang paling menguntungkan? Nah, saya tidak akan berbicara mengenai forex, trading, saham, kripto atau sebagainya. Tapi saya akan bicara mengenai invest in yourself, invest in myself. Karena kenapa? Bayangkan, kalau kamu baru beli motor ya, baru beli mobil. Pasti kamu sangat excited, bukan? Nah, kamu beli motor, kamu permak lah ya. Kamu yang punya mobil mungkin kasih pasang velg racing, pasang kaca film, kamu mandiin segala macam. Nah, mobil yang bisa rusak, yang bisa dicolong, yang bisa dibawa kabur sama orang, yang 5 tahun lagi mungkin kamu sudah bosan, bisa kamu jual aja, kamu rawat seperti itu. Tapi jangan lupa gitu loh, kalau kamu mau investasi, bukan investasi di saham-saham yang aneh-aneh. Sebelum kamu investasi uang, kamu harus investasi dalam dirimu sendiri. Apa yang saya maksud dalam diri saya? Kadang-kadang ada orang ya, yang dia misalnya, saya punya uang 10 juta nih, saya mau investasi. Bisa nggak saya investasi? Bisa, kamu bisa investasi reksadana, saham, segala macam. Tapi percayalah sama saya, investasi itu tidak akan menguntungkan. Kenapa? Karena uang 10 juta itu kamu puter-puter sepinter-pinternya kamu, ya kecuali kamu mungkin satu dari 1 miliar orang yang bikin bisa jadi Bill Gates ya, atau mungkin bisa jadi Warren Buffett ya. Tapi rata-rata orang itu, investasi itu biasanya mengalami kerugian dulu. Itu namanya uang sekolah, karena kita tidak mengerti. Dan kalau orang bilang main kripto pasti menang, itu bullshit semua ya. Itu semua pasti ada resiko kerugian juga. Kamu bisa menang nggak? Bisa. Tapi kalau kamu menang, kamu akan terbuai dan kamu akan tiap hari mikirin. Dan kamu juga nggak tahu kenapa kamu menang. Pokoknya feeling saya naik, ya saya pasang. Betul nggak? Ngomong kasarnya kan kita semua begitu. Sangat sedikit orang yang benar-benar invest karena mereka technical. Ya kan? Karena itu memang kungfu tingkat tinggi sendiri. Rata-rata kita invest cuma karena feeling. Termasuk saya saham. Saya juga nggak tahu kenapa saham ini bakal naik. Cuma saya kira-kira agak-agak aja lah ya bakal naik, ya saya pasang saham. Tapi hari ini saya bukan bicara soal itu. Saya ingin bicara mengenai investlah dalam diri Anda sendiri. Jadi kalau Anda punya 1 juta, apa yang harus Anda invest? Nggak usah bingung sama kripto micin lah, robot trading, nggak usah. Investlah dalam diri Anda sendiri. Dan invest dalam diri Anda sendiri itu tidak harus mahal ya. Mungkin Anda bisa traktir Anda sendiri makan enak ke restoran mahal misalnya. Jangan menganggap itu sebagai suatu pemborosan. Anggaplah itu sebagai membeli suatu pengalaman dan wawasan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Bayangkan Anda tahu pemilik Hai Di Lao, dulu itu orang susah. Cuman karena dia sangat tidak punya uang. Dan sekali dia punya uang, dia makan ke all you can eat ya, syabu-syabu di Cungkok sana sangat-sangat umum. Nah, dia makan. Dia sangat kecewa dengan pelayanannya. Apa yang terjadi? Nah, dari pengalaman inilah dia akhirnya setelah berjibaku dia buka Hai Di Lao yang sekarang sukses buka cabang di internasional. Ya, jadi jangan anggap remeh satu pemborosan, jangan menganggap makan enak itu suatu pemborosan. Anda makan ke tempat enak, Anda lihat suasananya di sana. Jadi Anda punya bayangan gitu loh. Oh, kalau bisnis yang bagus tuh harus begini. Oh, servis yang bagus tuh begini. Dan ini adalah pengalaman yang sangat berharga. Atau mungkin Anda daripada Anda ikut ngeles apa yang karena realistik ya, 1 juta itu bisa ngeles apa sih? Kalau Anda bisa ngeles, mendingan Anda beli kuota, Anda nontonlah banyak film YouTube, Anda nonton tutorial, Anda boleh nonton video saya. Ya kan? Nah, itu tidak mahal dan itu lebih membangun gitu loh. Jadi sebelum Anda invest ke orang lain, Anda harus invest di diri Anda sendiri. Misalnya saya kasih contoh lagi, Anda invest ya, Anda boleh invest gym. Gym membership 1 juta itu dapat 6 bulan, 3 bulan ya kadang-kadang. Nah, jangan merasa itu sebagai pemborosan. Karena kenapa? Dari tempat gym itu Anda mungkin bisa kenal dengan orang yang akan membuka relasi Anda. Anda akan mempunyai badan yang lebih slim, badan yang lebih sehat, dan pekerjaan. Jadi jangan gini loh, daripada Anda ributin soal jurusan. Saya baru bikin video tentang jurusan kuliah. Lebih baik Anda menginvest di badan yang sehat. Kenapa? Karena kalau badan Anda slim, penampilan Anda menarik, Anda akan lebih gampang cari kerja dibandingkan Anda punya S2, punya S3. Kalau misalnya saya pilih SPG atau sales, saya lebih pilih yang penampilannya menarik, badannya slim segala macam karena menjual, ya kan. Nah, jadi udah gitu ada juga teman saya yang misalnya Anda traveling lah, kalau misalnya Anda budgetnya pas-pasan, Anda traveling misalnya ke Sumatera, ke Aceh, atau pergilah ke tempat-tempat baru gitu. Karena kita tidak pernah tahu pengalaman hidup apa yang akan kita dapatkan di tempat-tempat itu. Misalnya saya punya teman ya, dia iseng jalan-jalan ke Sumatera, dia ke perkebunan kopi. Mungkin kita bilang waktu itu, lu ngapain ke sana? Orang-orang ke Jepang, ke Bali segala macam, lu ke Sumatera ngeliat kebun kopi itu ngapain? Tapi apa yang terjadi sekarang? Dia sekarang sukses jadi eksportir kopi.
Ya kan kadang-kadang kita nggak pernah tahu gitu loh, apa yang menurut kita pemborosan, apa yang menurut kita tidak berguna, apa yang dijual orang sepertinya seakan-akan berguna, bootcamp segala macam. Aduh, mendingan saya invest di diri saya sendiri ya. Jadi investlah di diri Anda sendiri, misalkan dengan tadi apa ya? Tadi makan enak, ya kan? Ngeles bahasa juga nggak usah ngeles lah. Kamu beli YouTube aja, beli buku, bahkan beli buku yang bagus ya, beli buku yang bagus karena apa yang satu buku yang bagus ajarkan tuh mungkin bisa berguna untuk kamu sepanjang hidup kamu dibandingkan dengan kamu ikut-ikut pelatihan. Bukan bilang pelatihan tuh jelek, enggak. Tapi kalau kamu mau ikut pelatihan, kamu modalnya harus gede. Kalau kamu ikut modal pelatihan yang cuma 1 minggu, 2 minggu, itu tidak akan menolong banyak. Lebih baik uangnya kamu investasikan ke diri kamu sendiri. Misalnya beli baju yang bagus, ya kan? Banyak hal lah ya yang saya juga tidak bisa jabarkan karena kehidupan kita itu kita tidak pernah tahu kapan kita butuh. Mungkin saya hari ini saya punya 1 juta ya, saya makan di saya mungkin beli mainan hobi ya segala macam. Nah mungkin karena mainan hobi yang saya beli ini, saya ketemu konglomerat, kita bicara, ternyata minatnya sama, saya mendapatkan kesempatan kerja sama ya beliau dengan gaji yang memuaskan segala macam. Kita nggak pernah tahu ya kan. Jadi jangan Anda terlalu pusing soal pendapatan secara nominal. Kalau kamu invest di robot, invest di binomo, invest di segala macam, paling kan kamu dapat rupiahnya juga receh 1.000, 2.000, 3.000, 300.000 lah katakan ya. Tapi ada kerugian juga. Tapi itu akan mengajarkan kamu cara singkat. Sebenarnya investasi itu bukan begitu caranya. Kalau orang yang benar-benar invest ke satu, dia tuh harus uang dingin. Kedua, dia tuh harus yang benar-benar returnnya itu sangat-sangat sepadan dengan investasinya. Kalau kamu punya 1 juta doang, kamu hidup susah-susah, kamu nabung susah-susah, kamu cuma cemplungin ke dalam pemain saham 1 kali hilang, itu namanya bukan investasi. Itu namanya judi. Ya, ngerti ya? Anda boleh setuju, boleh enggak. Tapi kalau orang yang benar-benar investasi itu, mereka ada perhitungan. Ya, kalaupun misalnya enggak pun udah siap rugi. Nah, jadi investasikanlah, sayangilah diri Anda sendiri gitu. Kalau misalkan saya dulu, saya ada pilihan. Misalnya saya punya uang 50 juta waktu itu, ibu saya ya, dia bilang, mau bayarin apa? Saya bilang, udahlah daripada saya beli jam mahal atau saya beli branded atau apa, mendingan saya kuliah aja. Saya kuliah, saya dapat S2 itu seumur hidup. Saya bawa sampai ya seumur hidup saya, sampai saya masuk kubur itu pun saya adalah lulusan S2 ya kan. Ya walaupun sebenarnya sekarang S2 juga bukan bilang sesuatu yang mewah, bukan bilang sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi menurut saya adalah investasi yang bagus di harga segitu gitu. Karena kalau saya misalnya waktu itu saya beli jam mahal. Jam mahal bisa rusak, bisa ketinggalan zaman, bisa hilang. Dan itu adalah penunjuk waktu yang menurut saya nggak bisa dibanggakan gitu loh. Kalau saya pakai jam mahal 1, tapi saya masih naik motor bebek, buat apa gitu kan? Orang juga tetap tidak akan melihat saya sebagai siapa-siapa. Tapi kalau saya misalnya, saya ambil S2, minimal waktu saya nikah kan saya bisa tulis, oh saya S2 gitu kan di undangan kan. Jauh lebih berharga daripada sebuah barang yang menurut saya hanya fana lah, kita pakai sementara. Ya karena dari sana saya kenal teman saya kenalin saya, dan satu hal berlanjut sampai saya ketemu istri saya waktu itu kan. Jadi kita nggak pernah tahu investasi apa yang harus saya ambil, tapi investasikanlah sama diri Anda sendiri. Jangan terlalu musingin saya harus hemat, saya harus segala macam. Kenapa? Karena percayalah ya, pengalaman itu mahal harganya. Dan kamu sekarang, misalnya saya tanya lah konglomerat, saya kasih contoh lah ya. Kemarin saya ngelihat interviewnya Sri Dato Tahir. Waktu kecil dia susah, waktu kecil ibunya dihina. Ini bukan saya menjelek-jelekan ya, ini beliau sendiri yang ngomong. Nah sekarang dengan berpuluh-puluh, beratus-ratus M yang dia punya, bisa nggak dia membeli kebahagiaan waktu dia kecil? Oh dia bocah kecil, saya nggak pernah punya Nintendo, saya punya kecil Nintendo. Saya waktu kecil nggak punya Nintendo, sekarang saya punya 1 M, saya mau beli Nintendo saya bisa beli 20 biji. Tapi saya nggak bisa beli memori waktu kecil saya punya Nintendo gitu ya. Jadi jangan terlalu melihat uang seperti sebagai sesuatu yang sangat-sangat harus dihemat, hemat itu bagus. Saya nggak bilang Anda harus boros ya. Tapi kadang-kadang investasikanlah juga dalam diri Anda sendiri gitu ya. Belikanlah pengalaman-pengalaman hidup, traveling, makan di tempat enak, nge-gym, segala macam. Isilah badan Anda. Kenapa? Badan Anda itu akan, otak Anda, pikiran Anda, wawasan Anda itu akan ada sama Anda seumur hidup. Jangan invest di motor Anda, jangan invest di mobil Anda. Boleh nggak? Boleh kalau sudah berlebih. Tapi kalau Anda punya pas-pasan, investasilah di dalam diri Anda dulu sebelum Anda berinvestasi di tempat lain. Oke, sekian dan terima kasih telah menonton. Semoga
ada masukan yang berguna ya.